Harta itu titipan Allah. Ayo kita merenung, Pak. Ketika kita mati, apa yang kita bawa? Cuma kain kapan. Kalau sekarang gampang, tak usah kita persiapkan kain kapan tuh. Sudah ada STM yang menyiapkan. Catatannya cuma satu, aktif 6 bulan aktif dan tetap membayar iuran. Insya Allah STM siapkan itu kain kapannya. Itu pula penyakitnya. Akhirnya orang masuk STM karena takut nggak dapat kain kapan. Ya kan? Kadang kita masuk STM takut kalau nggak ada orang datang ke rumah kita. Kalau nggak masuk STM takut kalau ada kegiatan kemalangan tak ada yang datang ke rumah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah dzawin nuri wal hidayah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi a'udzu bika min hamazati sayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Sama kita hormati Ketua FK SMM Al-Ustaz Hendro beserta pengurus, seluruh pengurus BKM yang berhadir, tuan-tuan guru, orang-orang tuaku, para alim ulama, ibunda ayahanda, jamaah yang dirahmati Allah. Mari terus menerus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan sampai berakhirnya kehidupan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Salat dan salam tersampaikan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah kita mengikuti ajaran Rasulullah. Dengan keistiqomahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya semasa hidup di dunia ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah. Karena itu merupakan kerinduan yang paling tinggi, paling dalam kalbu kita untuk dapat langsung mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Dan nanti di yaumil qiyamah kita memperoleh syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan guru, orang tuaku, ibunda, ayahanda, jamaah yang dirahmati Allah. Aku kalau sudah begini ku tengok grogi aku. Untunglah bajuku besar tak nampak gemetarnya karena tuan-tuan guru ku tengok semua di sini hadir. Namanya Forum Komunikasi Masjid Musholla. Ini kecamatan apa kabupaten ini Ustaz? Kecamatan Medan Kecamatan Sunggal ya. Sukuta 2 kecamatan. Subhanallah, 2 kecamatan begini banyaknya ya. Kalau ada hiburan nggak sampai 1 kecamatan udah penuh ini Mas. Baik, aku tak pala banyak kali bercakap, sekedar mengulang kaji saja, bukan mengajari ayahanda ibunda jamaah para asatid ya.
Ini lainnya Ustaz nih. Duduk sebentar dikasih 2 macam minuman. Mana mungkin ku minum, aku bercakap ya kan. Tapi makasih ya. Hari ini kita sudah berada di tanggal 10 apa 11? 11 apa 10? 10 Sya'ban 1443 Hijriah. Ada 2 sifat yang kita miliki, kita akan tenang. Pertama syukur, kedua sabar. Di dalam Al-Quran tuh kata-kata syukur yang semisal dengannya di akhir ayat banyak, lebih kurang 75 kali. Apakah la'allakum tashkurun qalilan ma tashkurun. Lebih kurang 75 kali. Sementara kata-kata sabar yang semisal dengannya lebih kurang 83 kali. Berarti lebih banyak sabar daripada syukur. Kalau sudah 2 sifat ini kita miliki, insya Allah tenang kita. Ketika diberi Allah nikmat, bersyukur dan melaksanakan perintahnya dan menjauh larangannya. Ketika diuji Allah, sabar. Selesai. Lalu ibunda Anda jamaah yang dirahmati Allah, aku tak berbicara sabar, cuma berbicara syukur. Apa yang harus kita syukuri dalam hidup ini? Kita sering mengawali muqaddimah bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Seakan-akan kata itu tidak sempurna dalam kita menyampaikan sambutan ataupun apa namanya kalau tidak diikhiri dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak sempurna. Lalu ibunda ayahanda jamaah yang dirahmati Allah, apa yang harus kita syukuri? Di antara yang kita syukuri adalah kehidupan yang Allah berikan kepada kita, yang hari ini Allah hidupkan kita. Hidup bukan pilihan. Kalau ditanyalah sebelum kita lahir, kau nanti dilahirkan hidupmu dari suku apa, bangsa apa, bagaimana? Pasti kita pilih suku ini, bangsa ini, kehidupan kita begini. Betul Pak? Betul. Tetapi setelah kita hidup, kita harus memilih. Hidup bukan pilihan, tetapi begitu dihidupkan Allah, kita harus memilih. Maka kita syukuri. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu yang kamu tidak tahu bagaimana proses kelahiranmu. Min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Maka Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati. Mudah-mudahan kau menjadi orang yang bersyukur. Hari ini Allah hidupkan kita Pak. Usia kita ada yang 60, ada yang 70, ada yang di bawah 50. Tapi paling banyak aku tengok ini di bawah 60. Di atas 60 qalilan. Sedikit. Dan itu yang disampaikan Rasul. Nanti umatku berkisar antara 60, 70, andai kata lewat qalilan sedikit. Coba Bapak, kira-kira berapa orang yang di atas 70 ini, di atas 60? Ada 20 orang. Kenapa? Allah lahirkan kita melalui perut ibunda kita yang kita tidak tahu sekali bagaimana proses kelahiran. Min butuni ummahatikum. Maka diingatkan Allah kita di dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu kafir kata Allah? Kenapa kamu engkar kata Allah? Dulu kamu itu tak ada mati. Ayo, ada yang berkata katakan di alam rahim.
Berapa lama di alam rahim? 9 bulan 10 hari. Summa yuhyikum, kemudian kuhidupkan kamu, kata Allah. Hari ini Allah hidupkan kita. Baru summa yumitukum, kemudian kumatikan kamu, kata Allah. Tetapi kenapa kamu engkar, kata Allah? Kenapa kamu kafir? Kita tidak tahu Bapak Ibu kapan berakhir kehidupan kita di dunia ini. Hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Ayo sama-sama kita bertobat kepada Allah. Hari ini Allah berikan kesempatan untuk beribadah. Ayo sama-sama kita beribadah kepada Allah. Hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahmi. Ayo pererat hubungan silaturahmi dengan forum FKSMM-nya. Ini kan bulan Isra Mi'raj kemarin, peristiwa Isra Mi'raj terus dari masjid ke masjid. Itu intinya. Berapa lama tak ada yang tahu. Yang jelas pasti kita mati. Maka kata Imam Al-Ghazali, waspadalah kalian terhadap kematian, yang kematian itu suatu saat akan mengintaimu. Pasti Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, ada yang lahir di padang bulan, meninggal di padang sedempuan. Ada yang lahir di Bukit Tinggi, meninggal di Bukit Lawang. Lagi jalan-jalan pergi ke Bukit Lawang, kena banjir bandang. Ada. Mantan presiden aja mati, apalagi mantan Kepling. Ketua MPR mati, apalagi ketua BKN. Ustadz kondang mati, apalagi Ustadz kandang. Ya. Saya bersyukur ngobrol satu kampung. Cuma duluan aku ke Medan nih. Aku ke Medan tahun 93. Ustadz ini tahun 2000 ya. Nah, sekolah aku di tempat Ustadznya Leban Bilik. Tapi aku masuk ke dalam lagi, kampung namanya. Dah. Terakhir kecilnya dunia nih. Kecil. Dah. Pasti mati. Cuma kita bermohon kepada Allah bagaimana akhir kehidupan kita. Maka doa kita kan, Allahumma tim alayya bisnil khatimah wala tahtim alayya bisil khatimah. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkahilah aku ketika mati dan sesudah mati. Yang kita takutkan adalah bagaimana kita sesudah mati. Waktu mau mati sakit-sakit. Maka Rasulullah di akhir hayatnya dia pinta air putih. Dia baca doa, Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Dah. Berapa lama hidup atau? Summa yumitukum, kemudian kumatikan kamu. Pertanyaannya adalah, setelah kita dimatikan Allah, manakah lebih lama kita di alam barzah ketimbang di alam dunia? Jawabannya, alam barzah. Lalu kalau begitu, kenapa kita tidak mau mempersiapkan diri kita menghadapi alam barzah? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ketika melintasi kuburan, ketika melewat kuburan, ketika berziarah ke kuburan, dia menangis terisak-isak. Ditanya sahabat, "Ya Amiril Mukminin, kenapa Anda menangis terisak-isak ketimbang cerita tentang neraka?" Daripada ketika cerita neraka, dia tidak menangis begitu parahnya, tapi melintasi kuburan dia menangis terisak-isak. Dijawab oleh Utsman bin Affan, saya menangis teringat apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kebahagiaan di alam akhirat diawali di alam barzah. Sengsara di alam barzah akan sengsara di alam akhirat. Bahagia di alam barzah akan bahagia di alam akhirat. Coba Bapak Ibu perhatikan dulu. Aku tak secara tidak langsung ku perhatikan memang. Coba perhatikan Bapak Ibu, bapak-bapak lah. Kira-kira kuburan, adakah binatang ternak yang tahan lama di atas kuburan itu? Coba perhatikan Pak. Di kampungku sana itu kuburan kadang di hutan-hutan. Tapi tak ada kutuk berkeliaran di dekat situ binatang ternak. Itu di atas kuburan binatang. Bagaimana di dalam barzah, di alam barzah sana? Ayo. Sampai jam berapa nih Ustaz?
7.15. Sedap ini kalau gini ya kan. Sebentar lagi. Karena banyak kali acara ya kan. Paten itu Bu. Nggak apa, yang penting sikit kita dapat Bu. Isra Mi'raj nanti ustadznya Irfan Yusuf dah. Kawanku satu kuliah. Malam nanti Yasir Tanjung ya. Ketua podium. Saya termasuk penasehatnya. Ketua podium Sumut. Irfan Yusuf tuh kawan satu kuliah dulu dia IAIN. Masih itu IAIN. Sekarang terkenal Ustaz Rahul ya. Anaknya pun kondang juga sekarang. Itulah kalau Ustaz anaknya, ayahnya, Ustaz anaknya jarang itu didapatkan. Tapi alhamdulillah Ustaz Irfan Yusuf itu dapat anak Ustaz juga. Kita lanjut. Coba diperhatikan Pak. Lalu summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, kata Allah. Kemudian kuhidupkan kamu kembali. Itulah alam akhirat. Pertanyaannya berikut. Manakah lebih lama kita di alam barzah ketimbang di alam akhirat? Jawabnya alam akhirat. Khalidina fiha abada. Kekallah kita selama-lamanya di sana. Makanya Bapak Ibu, ketika ada orang yang meninggal, apa ucapan kita? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ulama menafsirkan ada 3. Pertama, datangnya dari Allah kembali kepada Allah, berasal dari tanah kembali kepada tanah, berasal dari surga masuk ke dalam surga. 1 yang kita syukuri hidup ini Pak. Ayo. Yang kedua yang kita syukuri apa? Rezeki yang Allah berikan. Wa razaqakum min thayyibati la'allakum tashkurun. Rezeki yang Allah berikan itu kita syukuri Bapak Ibu. Coba kita perhatikan di dalam surah Ar-Rahman berapa kali diulang Allah kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali Bapak Ibu? 31 mengingatkan kepada kita, dan diingatkan Allah di dalam surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Semua nikmat yang Allah berikan nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka doa kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus kita bersyukur kepada Allah. Harta yang Allah titipkan kepada kita, itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ibunda, ayahanda, kutanyalah dulu, harta itu dibawa mati apa tidak? Dibawa hanya sebagian. Ayo sepakat kita semua subuh nih, harta wajib dibawa mati. Jangan pelit. Ini kadang parah kali kita Bapak Ibu. Pelitnya na'udzubillah, sama anak pun pelit, sama diri sendiri pelit. Gara-gara pecah gelas 1 anak dicubit. Bu? Ya Bu? Betul? Gara-gara pecah 1 gelas dicubit, lagi makan anak dipukul. Padahal gelas piring itu hadiah dayanya. Hadiah daya. Tapi gara-gara gelas dipukul anak kita, menangis. Tersenggol anak. Bu, harta itu titipan Allah. Ayo kita merenung Pak. Ketika kita mati, apa yang kita bawa? Cuma kain kapan? Kalau sekarang gampang, tak usah kita persiapkan kain kapan tuh. Sudah ada STM yang menyiapkan. Catatannya cuma 1, aktif 6 bulan aktif dan tetap membayar iuran. Insya Allah STM siapkan itu kain kapannya. Itu pula penyakitnya. Akhirnya orang masuk STM karena takut nggak dapat kain kapan. Ya kan? Kadang kita masuk STM takut kalau nggak ada orang datang ke rumah kita. Kalau nggak masuk STM takut kalau ada kegiatan kemalangan tak ada yang datang ke rumah kita. Lalu merenung, andai kata kalau kita mati, kerendah yang mengusung kita apakah kerendah pribadi Bapak Ibu?
Tidak. Kerendah siapa? STM, BKM. Udah. Sementara uang kita banyak. Kendaraan nanti yang mengangkat jenazah kita, apakah mobil pribadi? Tidak juga, mobil ambulan. Yang paling parah, di tanah kita di mana dikuburkan, tanah pribadi apa tidak? Sementara tanah kita puluhan hektar. Rumah kita bertingkat, mobil mengkilat, duit berlipat-lipat, istri pun nampak. Kalau cerita istri ketawa bapak-bapak tuh, ibu-ibu tuh, katanya. Iya. 1 di Stabat, 2 di Rantau Perapat, 3 di Jawa Barat, 4 di Jalan Halan. Tidak. Ternyata apa? Tanah di mana kita dikuburkan tanah wakaf yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu diwakafkan. Itu kalau di Medan sudah banyak bertimpa-timpa jenazahnya, Pak. Kalau dari sini mungkin masih banyak luas. Sementara tanah kita luas. Kalaulah harta yang kita cari siang dan malam tidak menyelamatkan kita dari siksa neraka, untuk apa harta itu kita nikmati? Untuk apa harta itu kita miliki? Ayo, sekarang Bapak Ibu, sebahagian aghnia, alhamdulillah, setiap Jumat memberikan sedekah. Nasi, kadang Indo, kadang mie, macam-macam. Cuma aku sarankan, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu BKM. Ibu-ibu, bapak-bapak BKM. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Aku sarankan, kalau sudah ada orang yang bersedekah, jangan itu aja tiap Jumat yang dapat bagian. Ditunggu sunyi dulu baru dibagikan. Jangan. Mohon maaf. Kalau Jumat ini awak dapat bagian, besok Jumat depan kasih jamaah yang lain. Jangan ditunggu sunyi. Karena apa? Orang mau bersedekah bukan untuk kita saja, untuk jemaah. Sama aku sampaikan. Jangan bangga kita, kas masjid kita besar. Diumumkan setiap Jumat kas masjid kita ratusan juta. Sementara fasilitas masjid terkadang tidak kita penuhi. Mohon maaf, ayo. Orang mau bersedekah, orang bersedekah itu supaya digunakan uangnya. Nyaman kita Bapak Ibu di masjid. Apa enggak enak kita ini? Dingin, tenang, bahkan sampai bisa tertidur. Ibu bapak kalau mau tertidur, tertidurlah. Enggak apa-apa. Tak akan kubilang warna apa baju bapak. Tak akan kubilang warna apa jilbab ibu. Ku tengok aja dari mukanya udah. Pahala dapat ada, pahala tidur. Nah, ambil sandaran masing-masing. Udah. Sekarang kan enak, Pak. Jangan lagi nanti ini bentar lagi bulan puasa, bersedekahnya apa? Cuma pati murah terus-terusan. Yang udah patah pedangnya. Berapa, Bu? 1.000. Paling tidak Imam Bonjol lah. Kalau lebih mantapnya I Gusti Ngurah Rai sama Bung Karno. Ya kan? Coba Bu, kalau Imam Bonjol 1 bulan 5.000, 1 malam 30 malam 150.000. Sudah kita sisihkan ini 150.000. Aku bersedekah bulan Ramadan nih 150.000. Sisihkan 5.000 setiap malam. Ini tidak lewat kota infak. Yang paling parah, uang cepet-cepet itu disalah siban dari rumah. Sampai ya 1.000 lemah dah Ustaz, ini gope. Sampai lewat kota, nggak muat lubangnya, dibukanya lah. Masuk, ting, 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 gope. Dapat apa sekarang Bu? Kan nggak apa-apa Ustaz. Aduh, akhirnya BKM tuh, aku pengalaman BKM berapa tahun aku. Tak dikira-kira uang recehan itu. Tak dikira-kira itu. Nanti paling tak berapa bulan sekali baru dikira. Berapa? Udah hampir jutaan ya Ustaz ya. Karena berat itu, cepet lah pula, cepet. Udah berkarat-karat pula lagi kadang. Allah. Kok pelit kali lah kita ini ya. Dah, jangan lagi 5.000. Kalau jemaah setiap malam 100 kali 5.000 udah 500. Itu paling sedikit, ada yang 50, ada yang 100. Targetkan 5.000, 500.000 satu malam.
Ramadan tuh. Wah, enak Bu. Coba, udah pakai AC. Ini 10 tahun yang lalu, itu juga lah sedekah awak. Terus tak meningkat. Aduh. Jangan pelit. Kadang dalam diri kita pun pelit, Pak. Mau makan enak, selagi bisa makan, aku prinsip begitu, Pak. Selagi bisa makan, makan. Ada saatnya tak bisa dimakan. Nah, makanlah yang sudah dapat makanan. Ya udah nggak apa-apa, makan, Pak. Jangan segan-segan Bapak. Tapi perhatian kemarin juga ya kan, Pak. Ya udah berarti kalau sudah dihidangkan berarti untuk orang bersedekah ini kan mengalir tubuh di dalam tubuhnya darah yang ada. Ya, jangan pelit Bu. Udah kadang tengoklah sekarang makanan banyaknya ya Allah ya Rabbi macamnya. Coba Pak, masakan ayam berapa macam? Ayam lepas, ayam penyet, ayam jingkrak, ayam geprek, ayam apa lagi Pak? Ayam tangkap, ayam pedas, apa lagi? Entah apa-apa namanya aku tak tahu. Pakai level 1 lagi, level 1, level 2, level 3. Aku belum sampai makan level 1 udah mencret aku besok. Kenapa pedasnya nauzubillah? Banyak besar, banyak cabenya daripada ayamnya. Ayamnya kecil segini, cabenya sebegini. Mahal pula sekarang lagi cabai, udahlah. Untung ada di kupon, itu kupon nanti itu Ustaz ya. Bukan minyak goreng kuponnya kan? Aku kadang heran juga aku Pak, jujur. Heran aku Indonesia nih, jujur. Minyak, penghasilan minyak terbesar tapi kok bisa antri minyak. Alhamdulillah kita Sumatera Utara tidak seperti Pulau Jawa. Gara-gara 14.000 antri dari jam 4 subuh sampai jam 4 sore. Begitu mau nyampe sudah habis minyak gorengnya. Aku sampai sekarang nggak habis pikir aku. Jujur aku bilang. Nggak habis pikir aku Pak. Kenapa bisa nggak ada minyak goreng? Udahlah nggak suruh segitu kan. Sawit paling hebat Indonesia. Apalagi Sumatera Utara. Heran aku. Udah payah-payah bapak ibu yang punya sawit tuh masak sendiri minyaknya. Iya, di kampungku dulu begitu di minyak. Cuma kuning dia beku. Nah, direbus orang tuh brondolan itu udah. Minyak goreng udah lengket memang. Original lagi dia kan. Mau nomor 1 mau tidak udah. Jangan pelit Bu. Bapak ibu nikmati hidup nih. Ada duit makan enak. Nanti saatnya tak bisa dimakan. Sekarang pun penyakit banyak Pak. Banyak penyakit Pak. Kalau dulu penyakit nggak banyak, kena makanan tak banyak. Sekarang banyak makanan, banyak penyakit. Coba Pak, penyakit usus berapa macam Pak? Usus buntu, usus turun, usus belipan, usus bengkak, tak berusus, keluar usus. 6. Ada mungkin itu penyakit usus. Kalau dulu cuma 1, nggak ada masuk angin mules perut udah makan pil bodrek selesai. Kelebihan pil bodrek kan bisa dimakan kapan saja. Itu kelebihan pil bodrek. Datang nenek-nenek itu lagi puasa Ramadan, poning kepalanya, dimakannya pil bodrek. Nek nggak boleh nek puasa, kan kata bodrek boleh dimakan kapan saja katanya. Puasa dimakan. Itu. Nah, gara-gara iklan, aku pun iklankan tak apa-apa, udah. Tinggal 15 menit lagi. Ya Allah pula yang penting sampai hajat sudah. Bu, jangan pelit. Bu nikmati, mau. Ini aku tengok senang aku nengoknya. Ada yang seragam pakaiannya ke masjid, tak ada yang baju kaos. Ada baju kaos enggak? Mohon maaf. Mohon maaf, kalau bisa janganlah baju kaos. Walaupun mahal ratusan, entah merek apa, jutaan rupiah. Kalau bisa janganlah ke masjid baju kaos. Mohon maaf Pak, mohon maaf sekali lagi. Kenapa aku bilang? Ketika kita ruku, sholat, baju pendek, Allahu Akbar. Tertarik Pak. Celana pendek. Di bawah pusat, baju tanggung. Berulang-ulang kali dalam sholat. Kira-kira sah sholatnya apa tidak Pak? Tidak, batal sholatnya. Karena aurat terbuka. Yang paling parah, baju kaos gambar harimau. Atau tuh takut harimau. Trauma dia waktu masih mudanya berjumpa dengan harimau pucat. Begitu Allahu Akbar, tengoknya hormat, serapah ngeri akan. Enggak jadi sholat atau tuh. Gara-gara jangan Pak. Bu nikmati. Ibu pakai baju baru, pakai. Bapak pakai. Aku makanya marah biniku kadang. Begitu ku beli, ku pakai buat sholat pertama. Kadang tertidur aku lagi. Abang ni nggak tahu mana baju bagus, nggak apa-apa lah dalam hatiku. Kalau mati aku nanti,
Ibu begitu juga. Pakai bu baju bagus tuh, jangan disimpan-simpan. Ada baju kesayangan, ada baju kesenangan. Yang tiap hari dipakai baju kesenangan. Baju kesayangannya cuma setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Habis itu disimpan. Padahal baru bulan kemarin lunas kreditnya. Iya kan? Pakai sayang. Nggak jadi dipakai. Mati bu. Kawin bapak lagi, selesai. Aku itu yang kutakutkan itu. Mana bisa ku jamin aku mati nanti nggak kawin istriku? Ibu bisa ibu jamin. Mati ibu nanti nggak kawin bapak. Sedangkan nggak mati, dicari-cari juga. Ya tengok pak. Aku jujur aja, bapak-bapak lah ya, sanggup nggak? Aku nggak sanggup seperti ibu-ibu. Ketika meninggal istri, ketika meninggal suami, siapa yang paling dekat jenazah? Istri, ibu kan? Tengok. Datang orang, buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Kenapa abang kak? Tadi malam, 3 hari ini nggak enak makan dia. Tadi malam nggak sempat bawa ke rumah sakit. Jam 4 subuh tadi meninggal dia. Maafkan abang ya. Iya kak, sabar kakak ya. Tutup, buka, tutup, buka. Kalau bapak-bapak meninggal nanti istrinya, ada di situ. Mana ada tuh? Hah? Mana ada? Paling di depan, pakai kacamata hitam. Nggak ada itu. Kenapa kakak bang? Entah, tadi malam ketawa-ketawanya kami lagi kata. Tiba-tiba aku tengok tak bernyawa lagi katanya. Nggak ada buka tutup. Paling sudah yang terakhir. Para jiran tetangga ahli baik, keluarga yang mau berziarah, silakan berziarah. Karena ini mau kita solatkan. Baru udah tengok sebentar. Bayar, cepat kali kamu. Itu bu. Udah nikmati bu ya. Nikmati hidup ini selagi bisa dinikmati. 2. Yang ketiga yang kita syukuri, 10 menit lagi. Yang kita syukuri adalah pengampunan Allah. Summa afauna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Kemudian setelah Allah maafkan kamu, kata Allah, kita bersyukur kepada Allah. Ibunda ayahanda, hari ini dosa kita banyak. Ayo kita tinggalkan mencatat dosa orang. Ayo kita tinggalkan mencatat kesalahan orang. Ayo kita catat kesalahan kita. Ayo kita catat dosa kita. Kita adukan sama Allah. Mengadu kepada Allah betapa banyak dosa kita. Yang bercakap ini pun paling banyak dosanya. Jujur aku bilang bu. Jangan menganggap paling bersih kita bapak ibu, paling pintar, paling baik, paling alim. Hilangkan itu. Anggap diri kita lebih hina dari orang yang di depan kita. Anggap diri kita lebih jelek daripada orang yang di depan kita. Ketika kita berjumpa dengan seseorang, anggap dia lebih mulia, lebih hebat daripada kita. Jangan terkecoh dengan penampilan. Kebetulan aku duduk di sini ini. Padahal yang duduk di sini lebih hebat bercakap lagi. Ya kan? Cuma kesempatanku pagi ini. Nah, habis itu diundang enggak salah kan. Karena begini bu, ada kawanku. Itu cerita lihat penampilan Ustaz tuh. Ustaz kondang, maaf. Penampilannya biasa. Kawan tuh pegawai pemerintahan. Cakapnya tinggi kali sebelum bercakap. Aku diam aja. Kau tahu nanti bagaimana cakap Ustaz itu dalam hatiku. Semula ini acaranya di Pondok Surya sini, rumah mewah. Salah seorang pejabat di Binjai. Total begini. Dia pejabat di daerah Aceh. Aku diam aja. Memang Ustaz itu pula, so dia nengok pakaiannya memang. Bukan tak mau dibeli, begitulah modelnya. Begitu Ustaz itu bercakap. Hampir seluruh perusahaan yang ada di Aceh dia masuki. Selesai Ustaz itu bercakap, sudah turun nada kawan tuh. Tak setinggi sebelum dia bercakap Ustaz tuh. Tengoknya penampilan. Maka kita jangan pernah melihat penampilan. Ayo, adukan sama Allah. Dalam hadis qudsi kata Allah, wahai hambaku, kamu malam dan siang melakukan perbuatan dosa, minta ampunlah kamu kepadaku, akan ku ampuni, kata Allah. Bunda, kenapa mau sholat kita berbanyak istighfar? Astagfirullahaladzim. Habis sholat, astagfirullahaladzim.
Mau berdoa astagfirullahaladzim, selesai berdoa astagfirullahaladzim. Apakah sholat, baca Quran, berdoa itu perbuatan baik apa tidak? Perbuatan baik. Ternyata dianjurkan mohon ampun kepada Allah. Maaf, ini sebentar lagi Ramadan. Kadang gara-gara tempat sholat kita bisa bertengkar nenek-nenek di belakang. Nenek itu setiap malam di situ aja nggak pernah pindah-pindah. Suatu saat terlambat nenek itu. Habis itu datanglah orang sudah di tempat nenek itu. Nenek itu nggak peduli, digeser aja uak tadi. Bo di sini tiap hari katanya. Setiap malam aku di sini katanya. Kenapa Bu? Bapak Ibu, jangan kita harus tetap di tempat yang sama ketika sholat. Kecuali imam. Imam tak bisa pindah-pindah. Kalau pindah-pindah kawat ya kan. Ayo Bu, pindah. Saya ada ustadz guru saya di Medan sana. Ketika sholat duha dia pindah 2 rakaat, pindah 2 rakaat, pindah 2 rakaat, pindah 2 rakaat, pindah. Supaya apa? Supaya banyak tanah yang disujutinya dan menyaksikannya. Kenapa habis sholat wajib kadang kita pindah sholat sunat? Itu hikmahnya. Maka Bapak Ibu, banyakkan bekas kaki kita, banyakkan tempat duduk kita, bekas duduk kita di rumah-rumah Allah. Inilah Bu. Pergi sana ke majlis taklim, pergi sana ke majlis taklim, pergi sana ke majlis taklim. Dan bermunajat, bermohon kepada Allah. Tadi sebelum kita ceramah, kita pengajian, berzikir, bersolawat. Ya Allah, merinding awak Bu. Kata Rasul dalam salah satu riwayat, siapa yang bersolawat 100 kali satu hari, Allah kabulkan hajatnya 100 macam. 70 di akhirat, 30 di dunia. Bayangkan Bu, 30 coba hajat ibu apa? Kira sendiri. Kalau ku kira nanti tak sempat, habis tinggal 5 menit lagi kan gitu. Dosa kita banyak. Dosa suami kepada istri, dosa istri kepada suami. Banyak Bu. Ya kan? Sekarang lagi viral pula itu Ustaz ya. Kalau mencium istri pahalanya sekian. Kalau mau apa istri sekian. Dijawabnya, itu kalau satu istri katanya pula lagi. Aduh. Bu, melihat wajah suami. Apakah doib Allah tapi amalan. Itu pahalanya besar Pak. Mencium suami. Sama seperti mencium Hajarul Aswad. Ya. Macam mana Ustaz kalau cium, nanti pulang dari sini cium udah teringat pula dia. Ini ngapain pula, enggak pernah mencium pula katanya. Mengulang tabiat pula ini katanya. Apakah doib hadisnya wallahu alam, tapi untuk melanggengkan rumah tangga bagus itu. Dan dosa kita banyak. Ayo adukan sama Allah. Wasaru ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kita mohon ampun kepada Allah. Yang terakhir yang kita syukuri hidayah Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hidayah Allah. Tak semua orang memperoleh hidayah. Perjalanan hidup manusia awal sampai akhir baik. Ada dari awal sampai akhiran jahat. Ada dari awal baik akhir jahat. Ada awal jahat tapi akhir baik. Hari ini tantangan kita ibunda ayahanda, anak-anak muda kita, generasi kita sudah hati-hati dengan narkoba. Ada yang suka minum TST di sini Pak? Suka Ustaz minum TST? Enggak suka. Ustaz suka TST? Suka TST? Mantap. Padahal TST itu hukumnya haram. Biar tahu clean. Pagi ini aku sampaikan, pucat yang minum TST tiap hari. TST itu hukumnya haram Pak. Dilaknat Allah. Siapa yang menjual, mengkasihkan fasilitas, mengapainya semua, memberikan uang, minum TST-nya, menikmati hasilnya, dilaknat Allah. Tua satu teko. Tua satu teko. Bukan teh susu telur.
Kalau itu suka aku tua satu. Pak, aku kadang heran memang. Tengok setiap hari berdrum-drum itu turun dari bus tagi sana. Atau kuludi di kampung mengambil 1 liter aja kadang payah. Itu dipuja-puja dulu. Katanya berasal dari gadis. Wah, digini kan. Pagi-pagi ku panjat, pikir aku ke ladang. Besok merajuk, takkan keluar airnya lagi. Ini berdrum-drum. Yang paling parah tumpah di padang bulan. Datang dia. Begitu dua dekat, balik kanan. Awak bisa berteko-teko habis. Astagfirullah. Ya, maka dosa kita banyak. Hidayah Allah hari ini, ayo kita pertahankan hidayah itu. Ayo kita terus berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini supaya jangan lagi ditarik Allah setelah Allah beri hidayah kepada kita. Pas 7.15. Mohon maaf, mungkin Ustaz tak sesuai dengan apa yang disampaikan, ya kan? Demikian, jalan-jalan ke Pinang Baris, banyak rumah berbaris-baris. Kalau enggak percaya tengok sendiri. Ilal liqa ma'assalam, nasrullah fatum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.